yang palpasi tadi itu sebenarnya pada saat segmen anterior itu kita sudah lakukan sebenarnya juga. Jadi yang ini fiksasi. Intinya jangan sampai tercolok matanya pasien. Intinya ini ada di samping sini. Ini yang dua palpasi. Ya. Sudah kanan pindah ke kiri. Intinya begitu. Ini fiksasi. Nah, ini tinggal lagi. Tidak ada sih masalah, intinya jangan sampai colok matanya orang. Ya. Tuh, kanan kiri palpasi. Kemudian apa namanya? Bola mata, ya? Gerakan. Kalau gerakan bola mata sama dengan lapangan pandang, intinya arah mata angin, ya. Kalian silakan mau bagaimana modelnya, intinya arah mata angin. Kemudian kalau kalian gerakkan jangan terlalu cepat juga sebenarnya, ya. Jadi pelan, berhenti, kasih gerak kiri kanan atas bawah. Intinya arah mata angin, berhenti, turun, ke tengah lagi, ke sana lagi, turun, tengah atas bawah. Intinya di tengah dia akan mengerti. Coba satu orang. Jarak jangkauan 30-50 cm atau sepanjang lengan ini ke depan. Ya. Nah, di sini masalahnya dia bilang pakai center. Itu tidak disenarin. Ini kayaknya ada yang kesalahan dalam pengetikan. Intinya jadi begini. Kita pertama, jadi jarak antara pemeriksa dengan pasien itu sekitar sepenggalan tangan ini. Terus minta pasiennya duduk rileks, sandar, ya. Kemudian ibu pandangannya lurus ke arah mata saya, ya. Terus yang pertama kita mau lihat, kan ini mau lihat fungsi dari otot mata, ya. Nah, untuk melihat ini posisi matanya dia seimbang kiri dan kanan, di center dulu belah-belahnya. Kemudian itu titik jatuhnya yang di sini, cahaya di sini. Cahaya ketika ini kita lurus ke belah-belah, ini titik cahayanya jatuhnya harusnya di sini tengah. Kalau dia strabismus, dia mau miring ke dalam atau miring keluar, pasti tidak di tengah. Mungkin dia di daerah tepi bagian medial atau tepi bagian lateral jatuhnya. Kalau dia tertarik ke dalam berarti lateral jatuhnya. Kalau dia medialnya bermasalah berarti di medial jatuhnya itu, ya. Karena dia tertariknya pasti keluar, ya. Kalau yang lemah adalah medial. Jadi pertama itu belah-belah, biar kita center. Baru lihat nih titik jatuhnya, ini cahaya mau kiri kanan. Sudah itu ibu nanti ikuti pergerakan pulpen saya, tapi kepalanya tidak boleh menoleh. Jadi tegak kepala, yang bisa bergerak hanya bola matanya mengikuti pulpen ini. Sudah mengerti, kok? Oke, kita mulai. Begitu. Jadi arah mata angin. Nah, sekarang pemeriksaan berikutnya, Bu, kita mau melihat lapangan sandarnya Ibu. Jadi nanti Ibu menutup, karena kita akan periksa yang mata kanan dulu, Ibu tutup mata kiri Ibu, tapi tidak menekan. Yang jadi tangannya Ibu kasih menggemung saja. Nanti kalau saya menggerakkan jari saya atau pulpen saya ini, kalau Ibu tidak lihat, bilang tidak lihat. Tapi kalau Ibu sudah melihat, bilang melihat, ya. Oke. Jadi ini sama-sama menutup, ya. Matanya pasti berbeda, tapi searah. Nah, oke. Jadi kita dari arah jauh. Ini Ibu lihat. Misalnya kalau tidak lihat, ya, kalau lagi bermasalah. Ini Ibu lihat. Nah, baru masuk. Lihat enggak? Ya.
itu, jadi ini tengah-tengah, tidak boleh terlalu dekat ke pasien atau terdekat ke saya. Kenapa? Kita model matanya itu anunya kan mengerucut, semakin dekat dia semakin tidak luas pandangannya kita, semakin jauh semakin luas ya. Jadi kalau kita simpan di sini, dia tidak lihat, kita lihat. Nah, ini bias kalau begini. Kalau begini, dia lihat, saya nggak lihat. Jadi harus tengah-tengah. Harus tengah-tengah. Jadi kayak belahan ini antara, jadi harus sama jaraknya dengan ini. Garis tengahnya ini. Nah, baru kita. Terus sudah sini baru ke sana lagi. Makanya masih lihat. Baru pindah nih arah matanya juga. Nah, jadi pemeriksa dengan yang diperiksa harus sama-sama tingginya, ya harus sama. Jadi jangan ada yang pendek, jangan ada yang artinya kita sesuaikan jaraknya juga harus sesuai. Jadi jangan bilang kita periksa, kita berdiri, baru dia yang duduk, baru kita ini akan beda pasti. Karena ketinggian pasti sudah berbeda. Yang memeriksa berdiri, ya. Jadi harus duduk sama-sama. Terus ambil garis tengahnya. Jangan begini. Kalau begini, ini saya tidak lihat. Kamu pasti lihat. Nah, ini saya tidak lihat. Kecuali arah ke bawah, pasti bisa lihat semua. Karena pandangan ke bawah kita itu yang paling luas. Atas itu tidak sampai 180 derajat. Kenapa? Ada dahi yang menghalangi. Ya. Jadi kita tidak akan bisa lihat sampai. Ini tidak bisa kita lihat dari 180 derajat. Nanti maju sedikit begini baru bisa dilihat. Jadi instruksinya kepala tidak boleh menoleh, mata juga fokus pada mata saya. Jadi pada saat kita, ibu pandangannya ke arah mata saya, terus nanti sambil melihat gerakan pulpen saya, kalau sudah terlihat bilang terlihat. Gitu. Jadi dia fokus pandangannya ke arah mata. Jadi kita juga fokus pandangan kita ke arah matanya dia. Nah, sambil melihat ini. Nah. Ya, ke tengah. Ya, dari atas ke bawah. Kembali lagi, ini lagi. Arah matanya. Ya. Jadi harus duduk sama-sama ya. Instruksinya yang penting bahwa kalau gerakan bola mata, kepalanya tidak boleh bergerak, bola matanya boleh bergerak. Pada saat lapangan pandang, kepala dan bola mata tidak boleh bergerak. Tatapan harus lurus ke depan pemeriksa. Terserah titik mana, mau glabella kalian, hidung kalian, atau mata kalian yang jadi titik fokusnya pasien. Begitupun kalian, jadi nanti akan sama-sama titik fokusnya. Itu, ya.